Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Shim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Anaknu meyuhadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat istimewa di mata Tuhan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan buat video yang saya kasih judul tentang akhlak, adab, budi pekerti, tutur kata yang sopan santun dan lemah lembut. Kalau kita umat Kristen, hidup kita, tutur kata kita harus mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya akan komentari seorang Habib yang bernama Habib Idrus. Sebenarnya saya tidak mau mengomentari beliau karena tidak ada urusan dengan beliau. Tetapi berhubung saat saya mendengarkan beliau berdoa, di mana di dalam doa itu beliau dengan jelas sekali berdoa kepada Allah supaya Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, beliau minta kepada Allah supaya dipendekkan umurnya, dan juga beliau minta kepada Allah di dalam doa beliau berdoa supaya Ibu Mega pendek umurnya. Nah, ini seorang Habib yang lagi hadir di tengah-tengah orang yang lagi melaksanakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang ke-25 yang diimani oleh umat Islam sebagai Khatimul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Di mana di dalam Maulid itu ada banyak sekali orang yang hadir untuk merayakan Maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu Habib Idrus datang menghadiri Maulid itu Bapak Ibu. Nah, beliau berdoa kepada Allah supaya meminta agar Allah mengabulkan doa beliau, di mana beliau berdoa supaya Bapak Presiden, Bapak Jokowi dipendekkan umurnya oleh Allah, dan Ibu Mega juga dipendekkan umurnya oleh Allah. Nah, seandainya di dalam doa beliau tidak menyinggung Bapak Presiden, saya sebelaku murtadin tidak ada kepentingan untuk mengomentari doa beliau. Tetapi ini adalah Bapak Presiden, pemimpin bangsa dan negara kita, di mana kita seharusnya harus mendoakan Bapak Presiden agar diberikan kesehatan oleh Tuhan, sehingga beliau mampu melakukan pekerjaan beliau, mampu melakukan tugas beliau sebagai kepala negara. Bukan justru kita berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk supaya umur beliau itu pendek. Ini seorang Habib menghadiri acara Maulid. Beliau berdoa supaya Allah memendekkan umur Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan juga Ibu Megawati. Apakah pantas seorang Habib berdoa seperti itu? Di acara Maulid Nabi beliau berdoa seperti itu. Kita tidak mengomentari bagaimana beliau ketika bukan di acara Maulid. Di acara Maulid saja beliau berdoa seperti itu yang dihadiri oleh ratusan orang, di mana juga saat ini lagi masa-masa Covid, masa pandemi. Kita tidak juga mengomentari masa Covid di mana mereka berkumpul, berkerumun, di mana pemerintah juga sudah melarang berkumpul dalam jumlah banyak, berkerumun dalam jumlah banyak, tetapi mereka lakukan itu. Kita tidak mengomentar itu. Yang saya komentari Bapak Ibu, doa seorang Habib
Bukan beliau berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan kepada Bapak Jokowi selaku presiden bangsa dan negara Republik Indonesia. Justru beliau berdoa supaya Allah memendekkan umur Bapak Jokowi dan Ibu Mega. Nama beliau Habib Idrus. Nah, di mana kita ketahui Habib ini adalah ada keturunan Nabi Muhammad. Saya dulu Bapak Ibu diajarkan di pesantren bahwa Nabi Muhammad berkata, beliau itu diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu Nabi Muhammad liutammima maqarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku ini diutus liutammima maqarimal akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima maqarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Tetapi ada Habib Idrus. Beliau hadir di saat perayaan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan beliau berdoa seperti itu. Apakah etis seorang Habib mendoakan pemimpin seperti itu atau tidak? Silahkan disimpulkan sendiri. Ini Habib loh, Habib yang mendoakan seperti itu. Aduh, saya geleng-geleng kepala mendengarkan doa seorang Habib. Seharusnya beliau kasih contoh yang baik untuk bangsa dan negara kita. Bukan justru mendoakan Bapak Presiden. Di mana Bapak Presiden, Bapak Jokowi lagi melawan COVID. Lagi memikirkan bagaimana COVID ini cepat berlalu daripada bangsa dan negara kita. Beliau malah mendoakan Bapak Jokowi agar dipendekkan umurnya oleh Allah. Di mana adabnya ini, di mana? Budi pekertinya ini di mana? Sopan santunnya ini di mana? Sedangkan beliau memakai surban, memakai jubah kebesaran agama. Tetapi kata-kata beliau harusnya sangat malu terhadap pakaian yang kita pakai. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita percaya doa orang yang seperti itu, walaupun dia Habib, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun dia Habib, tidak akan diterima doanya oleh Tuhan. Kenapa? Tidak benar doanya itu. Alkitab mencatat, di dalam kitab Yakobus, Alkitab mencatat doa orang benar ketika didoakan besar kuasanya. Bukan kata-katanya yang benar. Kata-katanya itu dirangkai, dihafal. Bahasa Arab, bahasa ini, bahasa itu, ketika orang mendengar sangat takjub terhadap bacaannya. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita yang benar ketika kita berdoa kepada Tuhan. Maka Yakobus berkata, menulis, doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Apakah Habib Idrus benar? Kalau kita melihat beliau tidak benar, karena beliau mendoakan pemimpin Bapak Presiden Jokowi untuk pendek umurnya. Apakah benar seperti itu? Sangat kita sayangkan. Seorang Habib sebenarnya seharusnya memberikan contoh, memberikan teladan yang baik. Habib sama juga dengan ulama. Nabi Muhammad berkata, al-ulama'u warithatul anbiya, di sebuah hadis. Al-ulama'u warithatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi mencerminkan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan justru bertolak belakang. Sangat memalukan. Jadi saya berharap kepada subscriber saya yang mayoritas Kristen, kita tidak perlu ikut-ikutan yang seperti itu.
Kitab Yakobus katakan doa orang benar besar kuasanya. Mari sama-sama kita berdoa buat kesehatan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, buat kesehatan Ibu Megawati, buat kesehatan para pemimpin bangsa dan negara kita yang lagi melawan COVID. Sehingga COVID ini cepat berlalu daripada bangsa dan negara kita. Kita tidak boleh mendoakan pemimpin kita dengan kata-kata yang tidak benar, dengan doa yang tidak benar. Doa kita harus benar di hadapan Tuhan. Bila doa kita benar, maka hati kita pun benar. Bila hati kita tidak benar, maka doa yang keluar dari mulut kita itulah doa yang tidak benar. Kata-kata yang tidak benar. Sumpah serapah yang keluar. Seperti Habib Idrus. Bahkan ada yang teriak Allahu Akbar. Aduh. Oh Tuhan, tolong. Selamatkan bangsa dan negara kami dari orang-orang seperti itu Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita doakan bangsa dan negara kita. Bawa di setiap doa saudara, agar bangsa dan negara kita aman, damai, tentram. Ketika bangsa dan negara kita aman, damai, kita yang tinggal sebagai rakyat pun, yang tinggal di bangsa dan negara ini juga sejahtera, juga aman, juga tentram. Bila bangsa dan negara kita tidak aman, kita yang tinggal pun tidak aman. Kita melihat Bapak Ibu, daerah-daerah Jazirah Arab banyak hancur belur. Di mana kota itu banyak kota di Arab dulunya megah, luar biasa, indah, elok kotanya, tetapi sekarang porak-poranda. Tidak aman. Bahkan orang, masyarakat yang tinggal di bangsa dan negara itu mengungsi ke negara-negara kafir. Nah, bangsa kita, bangsa Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu Bapak Ibu. Mari kita berdoa supaya bangsa dan negara kita aman, damai, tentram. Sehingga kita selaku rakyat aman, damai, sejahtera tinggal di bangsa dan negara kita. Sekali lagi, doa orang benar besar kuasanya. Kita lawan doa Habib Idrus. Di dalam nama Yesua HaMasiah, Yesus Kristus, doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Tidak mudah-mudahan, pasti didengar oleh Tuhan doa kita. Kita berdoa supaya Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia diberikan kesehatan, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Tuhan. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya, tugas beliau selaku Presiden bangsa dan negara kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua Hamasiah. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.